agenda halal bihalal kedua untuk Pemda di Jakarta. Tahun lalu kita juga adakan di Sinarmas di Debris. Ya. Dan ini tahun kedua kita adakan, alhamdulillah acara sudah lancar, sukses. Dan seperti moto kita HDCI bahwa kita adalah organisasi sosial. Di saat kita melaksanakan kegiatan, kita selalu menyematkan untuk kegiatan sosial. Dan kali ini kita berkegiatan sosial dengan lintas agama, 5 agama yang kita undang di hari ini. Ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Tapi ada perbedaan nggak sih antara halal bihalal tahun-tahun sebelumnya sama yang sekarang gitu? Ada. Yang tahun lalu kita tidak ada baksos lintas agama. Kita hanya ada baksos karakter yatim piatu. Jadi setiap tahun niat kita adalah kita kalau bisa kita lebih meningkat. Jadi levelnya kita naikkan sebisa mungkin, kegiatan sosialnya harus lebih masif. Dan ini baru tahun kedua, insya Allah tahun ketiga, tahun ke depan kita masih diberi kesempatan dan untuk bisa melaksanakan halal bihalal tahun ketiga. Tapi kalau klub HDCI ini tuh ngegandeng klub lain juga nggak sih? Atau mungkin komunitas lain kayak gitu? Jadi HDCI ini sebenarnya adalah satu-satunya organisasi yang berbadan hukum, lalu organisasi yang punya member terbanyak dengan jenis motor yang sama, jadi Harley Davidson. Namun kebanyakan member kita ini banyak juga member-member dari klub-klub lain. Jadi HDCI itu seperti rumah besarnya. Jadi di saat mereka mungkin hari-hari biasa mereka acara klub mereka, tapi begitu ada kegiatan HDCI mereka semua menggunakan vest HDCI dan turut meramaikan. Jadi hampir semuanya itu adalah member HDCI. Tapi kalau berdirinya itu emang kapan sih kalau boleh tahu HDCI? Kita dari tahun 1990 sampai akhirnya sekarang kita sudah ada 76 kepengurusan cabang dan daerah. Agenda berikutnya apa sih? Depannya nih planningnya nih dari HDCI? Agenda berikutnya terdekat adalah kita akan mengadakan acara perhelatan Borobudur International Bike Week yang akan diselenggarakan di Kampung Seni Borobudur pada tanggal 2 sampai 4 Mei. Dan ini kegiatan internasional, kita mengundang bikers dari luar negeri, lalu juga kita melibatkan UMKM. Kemarin kita habis audiensi dengan Menteri UMKM, kita akan menyediakan 230 UMKM di acara Borobudur besok. Dan kemungkinan kita juga ingin meningkatkan perekonomian karena hotel-hotel di sekitar Magelang, sekitar venue itu sudah full book semuanya. Jadi harapan kita juga HDCI itu klub motor tapi bisa memberi manfaat semuanya. Sedikit agak melenceng nih Pak Ketum, mungkin kebanyakan klub motor atau banyak motor besar tuh ada aroganismenya tuh kan masih banyak nih kan. Nah, untuk Pak Ketum sendiri untuk melepas stigma seperti itu seperti apa sih mungkin? Jadi memang untuk masalah bawa motor arogan itu memang ya kita agak susah. Jadi karena itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi untuk masuk HDCI, menjadi member HDCI itu ada persyaratan harus melakukan safety riding. Di safety riding itu dijelaskan bahwa bagaimana kita harus berkendara, bagaimana kita menguasai jalan, dan bagaimana kita tertib berlalu lintas. Itu selalu kita garang-garangkan. Jadi di saat mereka menggunakan vest HDCI, mereka harus tertib berlalu lintas dan harus menjadi contoh dan cara berlalu lintas di jalan. Dan untuk menepisnya lagi, karena memang dari dulu kegiatan utama kita adalah touring, karena kita memang organisasi motor, tapi kita selalu mengimbangkan dengan kegiatan sosial dimanapun kita berada. Jika kita touring, kita pasti langsung kita mengadakan bakti di lokasi tempat kita melaksanakan touring. Itu seperti suatu peraturan tidak tertulis, namun kita selalu lakukan. Jadi itu adalah salah satu langkah kita untuk memberikan manfaat positif kepada masyarakat. Jadi tidak hanya arogansinya aja atau kebut-butannya aja, tapi kita juga selalu berkegiatan sosial dan juga meningkatkan ekonomi dan pariwisata. Baik, terima kasih.